7 kebiasaan ini ternyata bisa merusak masa depanmu. Coba cek deh, ada nggak sih yang masih kamu lakuin? Masa depan yang kamu idamin atau yang ingin kamu gapai tentunya merupakan tanggung jawab pribadi. Dan hal-hal yang nentuin masa depan, sadar nggak sadar nih, salah satunya dari kebiasaan yang kamu lakukan sehari-hari. That's why, penting banget buat punya kebiasaan-kebiasaan baik dan meminimalisir kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau toksik. Coba cek deh, apa kamu punya nih satu dari 7 kebiasaan buruk ini? Yang pertama, sering nunda-nunda. Kebiasaan ini jadi salah satu habit yang paling cepat ngerusak masa depan kamu. Begitu kamu tunda satu hal, otomatis hal-hal lainnya bakal tertunda nih. Contohnya, kamu nunda kerjaan di kantor. Selain bakal bikin kamu kewalahan sendiri karena dikejar deadline yang semakin mendekat, kualitas kerjaanmu juga akan makin menurun. Dan orang-orang sekitarmu bakalan ragu buat ngandelin kamu. Sama halnya ketika kamu nunda balas chat orang, nunda kasih keputusan, atau bahkan menunda-nunda untuk mulai something yang kamu mau lakukan. Contohnya nih, tahun 2025 kamu punya resolusi buat rajin olahraga. Tapi mau mulai aja, nanti-nanti aja deh atau besok-besok aja deh. Sekarang tiba-tiba 2026 udah depan mata nih. Tentunya kebiasaan nunda-nunda bikin kamu jadi kehilangan momentum, kesempatan, bahkan kepercayaan orang lain juga. Contoh simpelnya lagi, kalau nunda itu gak bagus buat kamu di masa mendatang ya. Misalnya, kamu nunda ngerjain kerjaan kamu di kantor, padahal deadline-nya hari itu juga. Akhirnya juga kamu akan nunda makan atau nunda istirahat. Soalnya, waktu yang harusnya kamu pakai buat makan dan istirahat, jadi kepake buat kerja. Ujung-ujungnya apa? Kesehatan kamu menurun. Dari yang gak sakit mah, mungkin bisa sampai sakit mah. Udah gitu stres sendiri. Dan ya, biasa nih, kalau gampang stres, kesehatan gampang banget turun, ya kan? So, kalau kamu punya kebiasaan ini, jangan tunda-tunda lagi, ya diminimalisir. Yang kedua, dikit-dikit ngeluh. Sebenarnya ngeluh itu hal yang wajar, karena termasuk salah satu coping mechanism buat ngilangin stres. Tapi, ngeluh itu jadi nggak wajar kalau terlalu sering. Karena dia bakal ngerubah cara otak kamu kerja dan bikin kamu terjebak dalam pola pikir negatif. Kamu bakal lebih fokus pada hal yang salah dibandingkan fokus ke cara memperbaikinya. Akhirnya nih, emosi kamu jadi gampang kekuras, kamu juga gampang stres, dan lama-lama badan kamu bakal ikut kena juga. Tidur nggak nyenyak, imun turun, dan akhirnya apa? Iya, kamu jadi gampang sakit. Dampak hubungan sosial juga nggak bisa disepelein. Orang-orang di sekitar kamu tuh bakal ngerasa lelah soalnya tuh kamu ngebawa energi negatif dari kebiasaan yang dikit-dikit ngeluh. Lama-lama mereka bakal jaga jarak sama kamu. Bukan karena kamu yang jahat, tapi karena mereka juga ikutan capek setelah menyerap beban emosi yang terus kamu ulang-ulangin ke mereka. Kalau kamu kayak gini, coba deh pelan-pelan kurangin ngeluhnya. Kalau ada hal yang menurut kamu tuh nggak mengenakan, coba fokus ke hal yang bisa kamu kontrol dan perbaiki aja. Kalau kamu jadi begini karena temen-temenmu juga tukang ngeluh, jaga jarak dulu supaya kamu tuh nggak terpengaruh. Dan pastiin kamu punya aktivitas yang bikin pikiranmu lebih stabil. Kayak misalnya olahraga atau ngelakuin hobi yang kamu suka. Nonton film kayak atau main game kayak misalnya, tapi tetap ya, ingat waktunya. Nextnya yang ketiga, nggak mau refleksi diri. Di sini maksudnya, setiap ada masalah, yang kamu salahin tuh keadaan lah, orang lain lah, atau siapapun yang bukan dirimu. Padahal, bisa jadi ada bagian dari diri kamu yang perlu kamu perbaiki. Nah, ini yang dinamain nggak pernah mau berkaca atau refleksi kesalahan diri sendiri. Dan tentunya, hal ini yang bikin kamu tanpa sadar susah berkembang. Efek jangka panjangnya, kamu gampang banget ngerasa jadi korban. Sensi kalau dapet kritik, even itu kritik yang membangun. Dan susah buat naik level di berbagai hal. Orang lain juga bakal ngelihat kamu sebagai orang yang susah diajak kerjasama. Karena, tiap ada hal yang keliru kamu lakukan, kamu selalu nyari alasan biar nggak kelihatan salah. Bukan lakuin kesalahan itu dan cari solusinya. Ini bahaya loh guys. Soalnya kalau kamu udah sampai ketanam ini di otaknya nih, kalau yang salah itu dunia, kamu nggak pernah salah. Selain ngancurin relasi kamu sama orang lain, kamu juga ngancurin relasi kamu sama diri sendiri. Well, sama diri sendiri aja nggak bisa jujur kan? In denial. Gimana mau menggapai masa depan kamu itu kalau yang effortnya dimulai dari diri sendiri? Oke, next yang keempat, ngehindarin hal yang bikin gak nyaman. Hal yang bikin gak nyaman tentunya tuh otomatis mau bikin kamu menghindar, ya kan? Apalagi kalau hal itu menyangkut hal yang super personal. Tapi ternyata nggak semua hal yang bikin kamu nggak nyaman tuh harus dihindari. Contoh nih, kamu tahu kamu harus ngomong ke atasan soal pekerjaan yang numpuk, tapi kamu pilih diam.
Terus kamu tahu kamu harus ngobrol serius ke pacar kamu soal komitmen dan batasan, tapi kamu tunda. Atau kamu juga tahu ada keputusan yang harus kamu ambil, tapi kamu biarin aja karena kamu takut salah. Rasanya mungkin buat kamu tuh aman-aman aja karena kamu nggak harus merasakan proses nggak enaknya. Tapi dalam jangka panjang, kamu akan jadi rapuh saat menghadapi tekanan. Kemampuan kamu buat ngelesain masalah itu jadi menurun. Terus juga, orang lain bakal ngelihat kamu sebagai orang yang nggak bisa diandalkan. Atau lebih parahnya, nggak bisa mengatasi masalah sendiri. Efeknya, hidup kamu ya bakalan stuck. Semua hal yang sebenarnya bisa bikin kamu tumbuh dan berkembang, kayak belajar hal baru, dapat kesempatan baru, ngadepin konflik gitu, malah kamu hindarin terus. Akhirnya kamu justru malah makin jauh dari versi terbaik kamu. Kalau kamu begini ya oke, mulai latihlah diri kamu buat menghadapi hal-hal yang gak nyaman itu sedikit demi sedikit. Karena justru di bagian yang gak nyaman itu, masa depan kamu mulai diasah dan dibentuk. Nextnya yang kelima, selalu pengen divalidasi orang lain. Beberapa orang itu menjadikan respon orang lain sebagai tolak ukur. Apakah dia berhasil atau enggak dia udah ngelakuin sesuatu yang baik nih. Masalahnya, pola pikir kayak gini tuh kalau dijadikan kebiasaan, malah bisa bikin kamu kehilangan arah. Kamu jadi ngambil keputusan bukan karena kamu tahu betul dampak dari keputusan itu atau dari baik buruknya keputusan itu sendiri. Tapi kamu ambil keputusannya semata-mata buat bikin orang lain itu seneng atau suka sama kamu. Gara-gara kamu takut dijudge orang lain, terlebih kalau kamu ambil keputusan yang beda sama mereka. Padahal bisa jadi keputusan kamu waktu itu merupakan keputusan yang tepat nih. Tapi karena kamu lebih mentingin kalau orang lain ngeliat itu kamu tuh oke, sejalan sama mereka, lama-lama yang kamu rasain ya kamu capek deh, susah maju. Mungkin sebetulnya akar masalahnya tuh bukan dari kamu yang pengen dipuji, tapi kamu belum punya standar internal nih atau prinsip yang kuat. Buat ngatasinnya bukan dengan berhenti pedulin apa kata orang, tapi belajar cara ngebangun self-check yang stabil kayak, oh ini bener gak ya? Apakah ini keputusan terbaik? Apa efek jangka pendek dan jangka panjangnya? Intinya kamu berpikir lebih kritis. Ingat, kamu berhak punya kompas pribadi buat nentuin nilai-nilai dan pilihan hidup kamu. Pendapat orang lain penting, tapi nentuin arah hidup kamu sendiri sepenuhnya adalah pilihanmu sendiri kan? Masa depan kamu kan kamu yang ngejalanin, bukan orang lain. Bener toh? Nextnya, terlalu boros dan impulsif. Zaman sekarang mau belanja tuh gampang banget. Tinggal klik, tunggu beberapa hari, barang langsung datang ke tempat kamu. Belum lagi tambah diskon, cashback, sampai juga promo flash sale atau live yang menggiurkan. Dan akhirnya kamu secara nggak sadar jadi boros karena mikirnya, wah gila nih murah banget, kapan lagi coba? Nah, kalau kamu keseringan boros dan impulsif, kamu bakal kesulitan buat nabung, susah buat punya dana darurat, dan masa depan finansialmu juga jadinya nggak nentu. Tapi yang lebih bahaya itu, kalau kamu jadi selalu ngerasa kurang. Iya, kurang ini dengan uang yang kamu punya sekarang. Penyebabnya sepele, karena kamu kepengen beli ini itu yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kalau kamu bisa nahan buat beli keinginanmu, itu good. Kalau enggak, again and again, bisa-bisa kamu terjerat yang namanya peleter atau pinjol. Kira tagihannya numpuk, cicilan makin banyak, dan kejebak gaya hidup yang nggak sesuai kemampuan. Apa istilahnya? Yes, BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Dan semua ini dimulai dari beli-beli hal kecil yang sebenarnya nggak terlalu kamu butuhin. Makanya kamu wajib kudu harus punya rem diri dan bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Supaya kamu bisa stop belanja impulsif. Sebelum belanja juga pastiin kamu bikin daftar dulu deh dan kasih jeda sebelum check out buat mastiin kamu butuh banget enggaknya barang itu. Dan biasain buat alokasiin uang kamu buat tabungan dan investasi dulu ya. Ingat istilah yang super populer 2025, indes ekonomi. Yes, ekonomi lagi begini, better kencengin ikat pinggang yes? Oke, last but not least, yang ketujuh nih, ngebiarin diri sendiri gak keurus secara fisik maupun mental. Banyak banget orang yang merasa fine, padahal sebenarnya nggak benar-benar fine. Terlebih lagi pada orang-orang di usia 20-an dan 30-an nih. Usia dimana lagi sibuk-sibuknya berkarir, nyari jati diri, dan membangun masa depan. Saking sibuk, capek, dan ngejar ini itu, sampai-sampai lupa kalau diri sendiri tuh butuh diperhatikan. Dan akhirnya, beberapa tahun setelahnya baru ketahuan, kalau diri kamu itu ya lagi nggak fine-fine aja. Mulai dari fisik dulu nih. Banyak orang yang nggak pedulin tanda-tanda kecil yang sebenarnya adalah alarm dini buat mereka. Misalnya gampang pegel-pegel, sering pusing, tidur nggak nyenyak, sampai badan mulai capek. Karena merasa masih muda dan mikir, paling cuma capek biasa. Akhirnya disepelein.
Padahal bisa jadi sebenarnya hal-hal tadi itu merupakan gejala penyakit serius. Makanya, kalau kamu udah punya penghasilan, usahakan deh buat medical check up seenggaknya ya setahun sekali lah. Supaya kalau memang ada something wrong di tubuh kamu, bakal lebih cepet juga buat ketahuan dan diobatin atau juga nyegah biar nggak balik lagi. Before it's all too late. Nextnya kesehatan mental. Banyak yang ngerasa harus selalu kuat dan selalu waras. Padahal tuh ngerasa capek batin, stres, atau lagi butuh sandaran tuh adalah hal yang normal banget buat manusia. Kayak nggak apa-apa banget kalau kamu cerita ke orang lain tentang beban yang lagi kamu rasain sekarang. Ingat, bukan nggak boleh cerita atau nggak boleh ngeluh loh ya. Yang nggak boleh itu kalau ngeluhnya terus-terusan apalagi semua hal dikeluhin. Kalau rasanya emang terlalu berat dan nggak bisa ditanganin sendiri, nggak apa-apa juga kok kamu minta bantuan profesional. Supaya kesehatan mentalmu tetap terjaga. Pokoknya ingat, jangan abain kesehatan fisik dan mental guys. Karena kalau kamu abai dan tetap maksain diri kamu nggak bakalan hanya gampang sakit atau burnout. Tapi kualitas hidup, hubungan, karir, dan keputusan-keputusan penting kamu buat masa depan juga jadi ikut kacau. Nah, itu tadi deh. 7 kebiasaan yang ternyata bisa merusak masa depan kamu. Mbak rekap sekali lagi ya. Mulai dari yang pertama, sering nunda-nunda. Terus ada dikit-dikit ngeluh. Ketiga ada nggak mau refleksi diri. Terus ada ngehindarin hal yang bikin nggak nyaman. Yang kelima ada selalu pengen divalidasi orang lain. Yang keenam, terlalu boros dan impulsif. Dan yang terakhir, ngebiarin diri sendiri nggak keurus. Jadi, kalau kamu secara sadar maupun nggak sadar ada melakukan salah satu dari hal-hal tersebut nih, mulailah kamu ubah kebiasaan itu, diminimalisir sebisa mungkin. Kamu pasti mau masa depannya cerah kan? Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak M bawa topik tertentu, share aja di komentar ya. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Piece selanjutnya. Bye-bye!